Oke, ini teman-teman buat perbedaan ya, perbedaan dompet kredit sama dompet tunai. Yang buat rapper Grab terbaru yang masih belum paham, ini bedanya teman-teman ya. Ini gue pengen kasih tahu kayak gitu. Mungkin ini hanya untuk edukasi aja ya teman-teman ya, yang buat yang belum tahu aja kayak gitu. Nah, ini untuk pengertian gue sendiri teman-teman ya. Untuk pengertian gue sendiri, dompet kredit itu khususnya buat yang ini ya, nyicil buat mungkin atribut yang belum lunas kayak gitu, nanti dipotong dari dompet kredit ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, gua klik yang dompet kredit. Nah, ini tampilannya begini. Nah, saldo kredit gue emang sengaja gue bikin 10.000 aja kayak gitu. Nah, 10.000 itu tetap masuk ya teman-teman ya. Nah, 10.000 itu ini kalau pengen gue transfer dari dompet tunai gue totalnya 43.000. Kalau gue transfer ke dompet kredit itu bisa ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi saldonya top upnya dari dompet tunai kayak gitu. Nah, minimal untuk kreditnya, maksudnya untuk transfernya dari dompet tunai ke dompet kredit itu ya kalau bisa sih 20.000 ya teman-teman ya, kayak gitu. Atau 10.000 juga bisa sih sebenarnya sih kayak gitu. Cuman kadang suka error, tapi nggak apa-apa, bisa sih kadang 5.000 apa bisa juga kayak gitu teman-teman. Nah, kadang kalau yang semua juga bisa 43.000 dikosongin gitu bisa kayak gitu. Nah, ini kan top up-nya dari dompet tunai ya ke dompet kredit kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu ada perbedaannya. Nah, jadi kalau mau dikosongin semua dompet tunainya, bisa juga transfer semua ke dompet kredit kayak gitu. Jadi bisa ditransfer langsung ya ke dompet kreditnya gitu. Nah, bisa juga nanti teman-teman bisa transfer lewat melalui Tokopedia atau melalui Doku ya teman-teman ya, ke dompet kredit kalau mau top up saldo, atau ke Penggadean ya teman-teman ya, itu bisa juga, atau ke Alfamart gitu. Nah, ada teman-teman ini caranya untuk dari ke dompet tunai ya ke dompet kredit, transfernya begitu. Itu sangat mudah sekali sih menurut gue sih kayak gitu cara transfernya kayak gitu. Nah, ke dompet tunainya juga gampang nah gitu. Nah, untuk cek riwayat transaksi, nah, teman-teman bisa dicek ya di situ paling bawah itu tampilannya begitu. Nah, ini karena gue begini, jadi maksudnya ada penarikan atau top up, jadi ada yang top up 10.000, ada yang top up 31 gitu. Jadi itu nanti teman-teman bisa motif sendiri sih kalau punya aplikasi Grab drivernya kayak gitu. Nah, ini fungsinya untuk melihat transaksi apa sih yang keluar kayak gitu. Kita saldo kita kepotong gara-gara apa kayak gitu. Oke. Jadi gampang sekali sih untuk membedakan dompet kredit sama dompet tunai. Gitu. Nah, untuk dompet tunai, nah ini kan totalnya 43.000 ya. Kayak gitu, 43.000. Kalau misalkan gue klik ya kan, oke, ini adalah dompet tunai gue. Ini adalah total dari selama ini gue narik sih kayak gitu. Jadi ini teman-teman kalau misalkan habis narik kayak gitu, nah masuknya ke mana? Masuknya bukan ke dompet kredit ya, tapi masuknya ke dompet tunai kayak gitu teman-teman. Nah, dari dompet tunai itu nanti saldonya masuk di situ 43.000 gitu. Jadi itu total semuanya kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau narik ya kan, mungkin food atau bike atau express atau someday atau apa semacam Gearmat gitu, nanti masih ke dompet tunai ini teman-teman. Ini nanti pendapatan kita masuk ke situ gitu. Nanti bisa teman-teman buat ditransfer ya, transfer ke mungkin ke bank teman-teman kayak gitu. Nah, karena gua pakai bank BRI ya, ini bisa transfer ke situ teman-teman, bisa transfer ke bank BRI. Nah, minimal untuk transfernya yaitu 20.000 kayak gitu. Jadi kalau misalkan di bawah 20.000 nggak bisa ya dari dompet tunai ke bank gitu. Di bawah 20.000 nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Jadi minimal 20.000 ya ke bank gitu ya. Ke banknya untuk transfernya kayak gitu. Nah, untuk minimal 10.000 juga nggak bisa. Pokoknya intinya harus 20.000 untuk transfernya kayak gitu. Nah, oke. Nah, jadi ada dua cara ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman harus mengaktifkan OVO juga ya. Jadi jangan lupa untuk aktifkan OVO-nya.
di aplikasinya. Nah, OVO-nya bisa kita pakai juga untuk kita langsung ke OVO gitu. Ingat ya, minimal harus di 20.000 untuk transfer juga ke OVO. Nggak bisa di bawah 20.000 kayak gitu teman-teman. Jadi jangan salah ya, harus 20.000 juga kayak gitu. Kalau teman-teman mau langsung ke bank harus 20.000 juga gitu. Ya sekarang sih banknya bebas ya, karena dulu kan pakai CMB Niaga gitu. Sekarang banknya bebas apa aja bisa gitu. Nah itu jadi begitu teman-teman ya perbedaannya. Dan itu juga bisa cek riwayat juga transaksi yang masuk dan keluarnya kayak gitu. Masuknya berapa, kayak gitu kan, berkurangnya berapa di dompet tunai itu. Jadi gitu bisa itu ya. Nah untuk OVO sendiri itulah OVO yang kita punya ya, itu harus diregistrasi juga kayak gitu. Jadi harus aktif ya. Kalau sekarang Grab harus mengaktifkan OVO-nya juga gitu. Nah itu saldo gue yang gue miliki di OVO sekitar segitu. Jadi beda-beda ya untuk saldonya, nggak semua sama 55.000. Jadi gitu aja teman-teman ya. Kiranya teman-teman bisa paham yang untuk Grab baru gitu. Jadi intinya gitu aja sih. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton video gue. Thank you. Sebelum suntuk malam ya, kita dari Pamong Desa Sukrawetan, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ya. Saya wassalamualaikum atas nama ya. Saya sebelumnya Anda kita dikembalikan ya dari perwakilan tuan rumah saya atas nama ya Desa Sukrawetan, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ya.